Baik, selamat malam angkatan 3. Sesuai dengan janji saya untuk minggu kemarin, kita setelah membahas kumpulan soal integral, dan sekarang malam ini kita bahas kumpulan soal program linear. Jadi integral dan program linear, kedua bahan ini akan masuk ke menjadi soal UTS kita ya. Jadi di akhir pelajaran nanti saya upload soal UTS ke grup kita. Di situ ada keterangannya, ada peraturannya, kapan dikumpulkan, jam berapa, kemudian sistem mengerjakannya gimana. Oke ya, sudah mengerti ya? Oke, kita langsung lanjut ke kumpulan soal program linear. Kita akan bahas lagi tentang soal-soal program linear. Oke, ini ada contoh soal pertama. Tentukanlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 8 dan 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Oke, ingat ini berarti kita bentuk daerah penyelesaian, kita buat grafiknya ya. Berarti kita cari titik potongnya. Masih ingat kan? Berarti kita buat ketika pertama garisnya apa aja, lihat, ketika X tambah 2Y sama dengan 8 dulu. Nah ini dulu yang pertama kita buat. Oke, kita buat dulu nih, tentukan titik potong garis dari garis X tambah 2Y sama dengan 8. Nah ini dulu, seperti biasa kita buat. Kalau X sama dengan 0, X sama dengan 0 kan, berarti 2Y sama dengan 8, jadi Y sama dengan 4 gitu kan. Lalu kalau Y-nya 0, berarti X-nya 8. Ya, bisa dimengerti ya. Berarti ini koordinatnya berapa koma berapa? Untuk ini, titik ini, koordinatnya berapa koma berapa? Oke, berarti untuk titik ini, berarti berapa koma berapa? Ayo, berapa koma berapa? X, Y. Iya, 8,0. Berarti kita masukkan ke bidang koordinat kan gitu. 0,4, X-nya 0, Y-nya 4, berarti ke atas ini. Lalu X-nya 8, Y-nya 0, X-nya 8 ke kanan. Lalu 0, berarti titiknya di sini kan gitu ya. Berarti titiknya di sini kan? Oke, yaudah kita gabung. Tarik garisnya. Oke, berarti ini untuk garis X tambah 2Y sama dengan 8. Sudah selesai satu garis. Sekarang kita cari lagi satu garis lagi. Nah, sama caranya, kita tentukan titik potongnya dong. 2X tambah Y sama dengan 6. Caranya sama. Kalau X nya sama dengan 0, berarti ini X nya nggak ada kan, sisanya apa? Oh ini, Y sama dengan 6. Sudah dapat X 0, Y nya 6. Lalu kalau Y nya yang 0, tutup kan, Y nya 0, berarti apa sisanya? 2X sama dengan 6, jadi X nya 3 gitu ya. Oke, berarti ini berapa? Ini berapa nih titiknya nih? (0,6). Dan untuk titik yang ini (3,0). Oke, kita masukkan lagi ke koordinat kartesius. 0,6 ini 0, berarti ke atas 6. Nah di sini, nah ini nih, ini 0,6. Oke, lalu nih 3,0, X nya 3, berarti 3 ke kanan. Ini 3,0. Oke, gabung deh, kita satuin deh garisnya, kita hubungkan. Sudah. Nah sekarang kita tentukan yang mana sih daerah penyelesaiannya. Lihat soal, kita lihat soal, diminta apa?
Untuk garis X tambah 2Y harus kurang dari atau sama dengan. Ini juga 2X tambah Y harus kurang dari atau sama dengan. Oke, berarti kita lihat. Nih, pertama untuk garis ini, yang pertama X tambah 2Y sama dengan 8. Katanya diminta dari soal apa? Kurang dari. Kurang dari kan, kalau kurang dari berarti ke bawah. Berarti kita buang yang atas. Gitu kan? Kita buang yang atas. Karena kan yang diminta kurang dari. Berarti ini di bawah. Berarti yang harus kita buang yang atas dong. Udah. Nah, untuk garis ini juga diminta apa? Yang diminta juga yang lebih kecil. Berarti kita buang yang atas. Kalau lebih kecil kan berarti yang memenuhi yang bawah ini. Berarti yang atas kita nggak perlu dong. Berarti kita buang yang atas, kita buang. Oke, berarti yang mana daerah penyelesaiannya? Saya singkat ya, daerah penyelesaian itu DP. DP itu daerah penyelesaian. Ya. Oke, berarti yang bawah inilah daerah penyelesaiannya. Berarti inilah daerah penyelesaian. Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Untuk soal nomor 1. Lanjut, oke ya? Bisa ya? Mbak Raka, Mbak Vina langsung gabung ya. Kita langsung lanjut ke nomor 2 nih. Ayo, jangan sampai ketinggalan yuk. Ini soal kedua, kita udah masuk program aplikasi, soal aplikasi. Oke. Ayo kita perhatikan ya. Seorang pembuat kue, dia punya 8 kg tepung, 2 kg gula pasir. Ia ingin membuat 2 macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Untuk kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Nah, kalau untuk kue apem butuh 5 gram gula pasir, 50 gram tepung. Jika kue dadar dijual dengan harga Rp300 per buah dan kue apem dijual harga Rp500 per buah, tentukanlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh. Oke, berarti kita buat dulu. Nah, inilah langkah pertamanya. Kita buat dulu modelnya dari tabel. Nah, lihat yang di soal apa? Ada 2 jenis kue. Ada kue dadar, ada kue apem. Kita misalkan si kue dadar si X, si kue apem si Y. Iya, nggak apa-apa Mbak Vina. Langsung lanjut ya. Yuk langsung diperhatikan. Kue dadar si X, kue apem si Y. Itu kita misalkan. Sudah. Oh, untuk kue dadar, menurut soal, dia butuh gulanya 10 gram. Dia butuh gula 10 gram. Untuk kue apem, dia butuh gulanya 5 gram. Untuk kue dadar, dia butuh tepungnya 20 gram. Kue apem, dia butuh tepung 50 gram. Nah, tapi lihat. Si pembuat kue, dia punyanya 8 kg tepung, punyanya 2 kg gula pasir. Berarti kamu harus ubah dulu kilogram ke gram. Ya, biar sama semua satuannya. Kilogram ke gram itu berarti dikali berapa? Ayo, kilogram ke gram berarti dikali berapa? 1000 ya. Berarti totalnya si pembuat kue punya 8000 gram tepung, punya 2000 gram gula. Oke. Berarti untuk gula dia punya maksimum 2000, untuk tepung dia punya maksimum 8000. Oke, kita buat sekarang. Berarti untuk yang pertama, model pertama, 10x berarti artinya
Untuk kue dadar dia butuh 10 gram gula, berarti 10x ditambah. Untuk kue apem Y dia butuh 5 gram gula, tapi jumlah gulanya harus kurang dari atau sama dengan 2000 gram. Nggak boleh dari 2000, karena kan dia punyanya cuma 2000, stok dia cuma 2000. Nggak bisa masuk kelas, kenapa tuh? Koneksi deh kayaknya. Coba dicoba lagi, Mbak Rini, suruh Mbak Nuri sama Mbak Tri coba lagi. Kayaknya masalah koneksi mungkin mereka. Dicoba terus aja. Belum expired kok linknya, kok masih baru kok kita masuk. Coba lagi aja suruh ya. Oke, kita lanjut ya. Nih, jadi total gulanya nggak boleh lebih dari 2000. Sama untuk tepung, 20 gram tepung untuk kue dadar, karena kue dadar butuhnya 20 gram tepung, ditambah 50 gram tepung untuk kue apem. Jumlahnya tepung itu nggak boleh lebih dari 8000, nggak boleh lebih, makanya tandanya kurang dari atau sama dengan. Paham ya? Nggak boleh lebih, berarti bisa kurang, bisa sama dengan. Ngerti ya? Oke. Jadi untuk buatnya, yang penting kalau kalian sudah buat tabel ini dengan baik, dengan benar kan, udah dimasukkan angkanya, nilainya, tinggal kalikan aja 10x, 10 kali x tambah 5 kali y sama dengan 2000. Sudah. Sekarang untuk tepung berarti 20 kali x, 50 kali y sama dengan 8000. Jadi, nah, dan itu semua x dan y nya ini kan karena kuantitas, ini kan nggak boleh minus dong, nggak ada tepung yang jumlahnya minus kan gitu, nggak ada kue dadar yang jumlahnya minus, makanya x nya itu harus lebih besar sama dengan 0, y nya harus lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang fungsi yang mau kita cari apa? Tujuannya apa sih? Tujuannya kita mau cari apa ini? Pendapatan maksimum dari penjualan kue. Nah, kalau untuk kue dadar dijualnya 300 rupiah kan, makanya inilah fungsi yang kita cari, Z. Z itu fungsi yang mau kita cari. Jadi 300x artinya berapa kue dadar dikalikan 300 ditambah berapa kue apem yang dikalikan 500. Karena kan satu kue dadar dijual 300, satu kue apem dijual 500. Nah, inilah kita cari pendapatan maksimum, berapa jumlah kue dadar dan berapa jumlah kue apem, supaya pendapatan kita banyak. Bisa dimengerti? Nah, ini tahap pertama, pokoknya kalian buat tabel ini. Nah, sudah buat tabel. Nah, buat modelnya gini. Udah. Ini biasanya selalu lebih besar sama dengan 0 atau lebih besar sama dengan 0. Karena soal aplikasi. Kuantitas sehari-hari kan biasanya lebih besar sama dengan 0. Sudah buat modelnya ini, lalu buat ini, fungsi apa sih yang mau kita cari? Udah, tabel udah, modelnya udah, fungsi yang mau kita cari udah, kita cari titik-titiknya sekarang. Dari mana? Ya ini, dari ini. Dari yang pertama ini, 10x tambah 5y, kita buat sama dengan ya, nanti sama dengan 2000. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 5. Berarti ini jadi 2x tambah y sama dengan 400. Ya, jadi ini kalau buat kesamaan garis kita sama dengankan dulu. Sekarang kalau x-nya 0, sama kayak tadi. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? Oh, 400. Oke. Sekarang kalau y-nya yang 0, maka x-nya. Kalau y-nya yang 0, maka x-nya. $200. Oke, berarti untuk titik ini berapa koma berapa? 0,400. Berarti x-nya 0, y-nya 400. Berarti di atas ini. Nah, ini kita buat 0
Sudah dapat titik pertama. Sekarang untuk yang ini, berarti berapa titiknya? 200,0. Kita buat lagi X nya 200, berarti kan detik ke kanan, kita buat sini. Nah, di 200,0 sudah kita satuin ini. Dah oke, jadi satu persamaan garis jadi. Nah, ini untuk garis yang 2x, ini kan 2x tambah y sama dengan 400 kan. Nah, ini untuk persamaan garis yang 2x tambah y sama dengan 400. Oke, yang diminta apa dia? Persamaan garisnya kurang dari. Berarti mana yang dibuang? Yang bawah atau yang atas? Dimintanya kurang dari, berarti yang mana yang dibuang? Yang bawah atau yang atas yang dibuang? Yang atas, berarti yang atas kita singkirin. Nah, kita coret atas. Oke, selesai. Sekarang untuk yang persamaan yang kedua, untuk 20x tambah 50y sama dengan 8000. Nah, 20x tambah 50y sama dengan 8000. Ini kita sama dengan dulu ya, karena kita kan mau cari titik-titiknya. Kita sederhanakan dulu. Sama-sama bagi berapa semuanya? Oh, sama-sama bisa dibagi 10 nih, Bu. Bisa. 20 bagi 10, 2. Bagi 10, 5. Bagi 10, 800. Oke. Ya, jadi nanti tergantung soal. Kalian cari angka terbesar yang bisa dibagi, supaya jadi lebih sederhana persamaannya. Ya, bisa ya? Oke. Oke, kita mulai. Kalau X-nya 0. X-nya 0. Jadi hasilnya apa? 5y sama dengan 800 kan gitu. Jadi y sama dengan 160. Sekarang kebalikannya, kalau y-nya 0, x-nya 400 kan gitu. Jadi untuk titik ini berapa kita dapat titiknya? Berapa titiknya kita dapat untuk yang ini? 0,160. Di 0,100 kita kira-kira. Nah, di sini lah kira-kira ya. Kita tulis ini 0,160. Oke. Sekarang untuk titik ini, berapa titik yang kita dapat dari sini? Untuk titik ini, ayo, Barini, titik ini berapa? Mbak Vina, Mbak Ratna, berapa titik ini? Ayo. Titik koordinat x, y berapa? Ayo loh, ini udah langsung kasih tahu nih, y-nya 0, x-nya 400. Nah, berapa? 400,0. Berarti di sini kan gitu ya. Ini 400,0. Oke. Sekarang apa yang diminta? Yang diminta ini apa? Lebih kecil atau lebih besar? Oh, ternyata lebih kecil. Berarti kita harus buang yang mana? Bagian mana? Atas atau bawah? Atas. Berarti yang atas kita buang. Atas kita buang. Oke. Nah, berarti kita punya daerah penyelesaiannya nih. Ini kan udah di ini semua nih. Udah dibuang semua. Berarti sisanya apa? Sisanya ini. Inilah daerah penyelesaiannya.
Nah, di daerah penyelesaiannya ini ada beberapa titik kan gitu. Ada titik-titik. Ada titik ini. Kalau ini udah pasti ya 0,0 ini ya. Ini tadi 0,160. Yang ini tadi 200,0. Nah, ini kan udah tahu, ini udah tahu. Nah, ini ada titik potong di sini. Nah, ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. Tapi kita belum tahu yang ini. Titik potong antara 2 garis. Caranya gimana mencari titik potong ini? Ada yang tahu? Eliminasi. Kita eliminasi ya. Betul. Nah, kita misalkan yang tadi ini yang mau kita cari titik B. Dia merupakan titik potong garis, lalu kita cari dengan eliminasi. Ya udah, kita buat 2x tambah 5y sama dengan 800. 2x tambah y sama dengan 400. Kita kurang, berarti sisa 5y kurang y, jadi 4y sama dengan 800 kurang 400 jadi 400. Jadi kita dapat y-nya 100. Kalau y-nya 100, ya kita misalkan aja ya. Kita ambil persamaan yang kedua ini, berarti 2x tambah 100 sama dengan 400 kan gitu. Jadi 2x sama dengan 100 pindah kanan jadi 300. Jadi x dapat 150. Dan ternyata titik ini itu 150,100. Berarti kita udah tahu nih semua titiknya ini. Udah, pas udah tahu kita semua, kita masukkan satu-satu titiknya ini kemana? Ke fungsi yang mau kita cari. Masukin ke sini, x-nya masukin, y-nya ganti. Lalu kita cari yang mana yang paling besar. Karena kan kita mau cari pendapatan maksimum. Ngerti ya? Paham ya? Oke, kita masukkan. Pertama, titik ini dulu. Kalau 0,0 dia nggak mungkin ya, udah pasti 0 ya. Kita titik ini dulu nih, 0,160, titik ini dulu. Oke. 0,160. Jadi kita ganti z sama dengan 300 dikali 0 tambah 500 kali 160. Oh, ternyata dapat 80.000. Sudah, kita cari titik yang B, yang tadi, yang titik potong tadi. 150,100. Ganti x-nya jadi 150, y-nya jadi 100. Oh, dapat 95.000. Udah. Terus terakhir titik yang ini tadi, nih, yang ini 200,0. Ganti x-nya 200, y-nya 0. Oh, 60.000. Dan ternyata pas kita masukkan semua, yang paling banyak itu ketika si x itu kue dadar kan? Ketika kue dadarnya itu 150, kue apemnya 100. Dia akan mendapat pendapatan 95.000. Jadi, apa yang ditanya soal? Tentukan pendapatan maksimum. Jadi, pendapatan maksimum yang bisa didapat pedagang kue tersebut adalah 95.000. Jadi, kalau ditanya misalnya ditambah, jadi berapakah kue apem dan kue dadar untuk mendapatkan pendapatan maksimum? Ya udah, berarti untuk kue siapa sih x? Kue dadar. Berarti kue dadarnya 150, kue apemnya 100. Ngerti? Paham ya? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Yuk, tanya yuk. Oke, saya ini lagi ya, saya rangkum ya. Jadi pertama, buat dulu tabelnya. Tentukan dua jenisnya yang mana. Nah, di sini karena kue, ada dua jenis kue, kamu langsung misalin. Kue pertama si kue dadar si X, kue apem si Y. Lalu apa yang dibutuhkan kue dadar sama kue apem ini? Oh, ada gula, ada tepung. Masukin, oh ini gula segini, tepungnya segini. Ternyata gula sama tepung punya persediaan maksimum, yaitu segini. Udah semua diisi. Ya sudah, buat modelnya 10x tambah 5y sama dengan
kurang dari sama dengan 2000. Kenapa kurang dari sama dengan? Ya karena sedianya segini 2000, nggak lebih dari 2000, berarti kurang dari atau sama dengan 2000. Jadi ini juga buat 20x tambah 50y kurang dari sama dengan 8000. X sama y nya lebih besar sama dengan 0. Lalu ini yang udah buat tabel, udah buat modelnya, lalu buat fungsi yang dicari apa pertanyaannya? Pendapatan maksimum katanya dari penjualan kue. Ya lihat, satu kue dadar berapa dijual? Oh 300, maka 300x. Satu kue apem berapa dijual? Oh 500, berarti 500y. Berarti ini fungsi yang mau kamu cari. Udah tahu fungsi yang mau dicari, cari titik-titiknya dari persamaan ini, dari persamaan garis. Udah cari titiknya, tentukan daerah penyelesaiannya. Udah, baru deh kita ambil titik-titik yang ada di daerah penyelesaian, substitusikan ke fungsi yang mau dicari. Udah, kamu cari deh berapa pendapatan maksimumnya. Cari jawaban sesuai dengan soalnya. Ada yang bingung? Ada yang mau tanya? Mbak Vina, Mbak Ratna, Mbak Rini, aman? Oke? Lanjut kita ya. Nah, pada sebuah toko buku, Ana membeli 4 buku, 20 pen, 3 pensil dengan harga 26.000. Lia membeli 3 buku, 30 pen, 1 pensil, harganya 21.000. Sedangkan Nisa beli 3 buku, 1 pensil dengan harga 12.000. Nah, si Bibah beli 20 pen, 3 pensil. Maka tentukan biaya yang harus dikeluarkan Bibah. Oke, untuk dari sini, idenya apa? Apa yang mau kita misalin di sini? Ini berarti jadi termasuk sistem persamaan ya, 3 variabel. Kenapa 3 variabel nih? Karena kita punya buku, pulpen, pensil. Kita misalin buku X, pulpen Y, pensil Z. Jadi kita nggak usah pakai, ini bukan sistem ketidaksamaan ya, jadi nggak usah pakai grafik. Nah, nih kita misalkan buku X, pulpen Y, pensil Z. Sudah, kita susun apa punyanya si Ana. Oh, berarti 4X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 26.000. Lia punya 3X tambah 3Y tambah Z sama dengan 21.000. Nisa berarti berapa? 3 buku 1 pensil, berarti berapa ini? Ini buku X, pulpen Y, pensil Z. Berarti ini untuk punya Nisa 3 buku 1 pensil. Berarti gimana modelnya? 3 buku 1 pensil harga 12.000. Berarti gimana kita nulisnya? Maksudnya kebalik gimana ya, Mas? Tabel ini ya? Maksudnya kebalik. Oh. Misalnya dadar yang di sini. Dadar sama apem di sini gitu ya. Lalu di sini gula. Untuk 3 variabel. Oh, begini ya. Bedakan ininya. Di sini di soal yang pertama ini tadi, kan kamu punya maksimum, punya persediaan. Si tepung sama si pasirnya kan punya persediaan.
8 kg tepung, 2 kg gula, kan gitu. Nah, sedangkan di sini nilainya pasti 4 buku, 2 pulpen, 3 pensil segini gitu loh. Jadi kamu nggak perlu pakai grafik itu. Maksudnya jadi kebalik gimana, Mas Fri? Bukunya Y, pulpennya Z gitu, variabelnya. Oh, terserah. Kalau variabel itu kan kita yang buat sendiri, permisalkan kita yang buat sendiri. Jadi maksudnya si bukunya jadi Y gitu ya. Kalau misalnya mau diganti jadi buku A, pulpen B, pensil C, nggak apa-apa. Oh, orangnya nggak bisa dong, kan yang mau dihitung apa? Pulpen sama si pensil, bukan si Ana, bukan si Bibah, bukan si Lia gitu. Kita sesuaikan sama apa sih yang ditanya gitu. Paham nggak? Oke ya. Nah, berarti ini untuk si Nisa 3 buku 1 pensil. Buku apa? X. 3X tambah pensil apa? Z. Berarti 3X tambah Z. 1Z bisa juga Z ya. Kalau 1 koefisiennya nggak perlu ditulis satunya. Berarti 3X tambah Z sama dengan 21.000. Berarti untuk punya Nisa gimana kita buat modelnya? Untuk punya Nisa, tiga buku 1 pensil. Jadi gimana kita buat? Untuk punya Nisa, ayo gimana modelnya? Halo? Baratna? Ayo, untuk punya Nisa, ayo gimana kita buat modelnya? 3 buku 1 pensil harganya 12.000. Gimana sih kita nulis modelnya nih? Baru ini dari Mas Priyono, 3X tambah 3Y tambah Z sama dengan 21.000 untuk punya Nisa ya. Oh, itu mungkin maksud Mas Priyono itu punya Lia ya. 3 buku, 3 pulpen, 1 pensil. 3X tambah 3Y tambah Z sama dengan 21.000. Untuk punya Nisa 3X tambah Z, iya, sama dengan 12.000. Nah, berarti yang ditanya apa? Berarti yang ditanya
Berarti yang ditanya dari soal ini apa? 2 pulpen sama 3 pensil. Berarti fungsi yang ditanya apa? Kita harus tahu apa yang ditanya. Kita umpamakan Z ya, apa? Pulpen apa? Y, 2Y, 2 pulpen, kan gitu. Berarti 2Y tambah 3 pensil Z, 3Z, kan gitu. Jangan Z ya ini, karena kita udah pakai Z. F kita misalkan. Berarti ini kita cari ini berapa sih gitu loh. 2Y tambah 3Z ini berapa sih gitu. Jadi ini yang mau ditanya. Jadi caranya gimana? Ya udah, karena semuanya angkanya udah pasti kan, kita pakai substitusi eliminasi aja. Kita udah buat ini persamaannya. Udah. Ditanya ini 2Y tambah 3Z. Nah, kita coba dulu cari persamaan 2. Ini saya misalkan ya, ini 1, 2, 3. Persamaan 2 dan 3 terlebih dahulu. Kenapa bisa 2 dan 3? Karena ini sama-sama 3X. Berarti bisa habis 3X nya. Berarti antara Y, ini Z nya juga sama-sama Z. Berarti nanti kita bisa dapat Y. X nya habis, Z nya habis, berarti kita bisa dapat Y. Ya, berarti persamaan 2 dan 3 terlebih dahulu. Udah, kita eliminasi, dapat deh Y nya 3000. Sudah? Ya udah, kita balik lagi persamaan 1 dan 2. Tapi kita udah ganti Y nya sama 3000 nih. Berarti 4X tambah 2 kali Y nya 3000, berarti 2 kali 3000 tambah 3Z sama dengan 26.000. Nih, udah kan? Ini persamaan 1. Persamaan 2, kita ambil 3X tambah 3Y, Y nya kita ganti 3000 tambah Z sama dengan 21.000. Ini persamaan 2. Jadinya ini berarti 4X tambah, berarti 6.000 dong ya, 2 kali 3.000 tambah 3Z segini, ini 3 kali 3.000 berarti 9.000. Lalu kita kali atas kali 3, yang bawah kali 4, selang-seling aja, lihat X, koefisien X, yang 4 kali ke bawah, yang 3 kali ke atas. Ngerti ya? Udah, kalikan semuanya dengan 3 yang atas ini. Berarti 4 kali 3, ini 12. 3 kali 3, 9. 20.000 kali 3, 60.000. Nah, ini kenapa bisa 20.000? Ini 6.000 nya pindah ke kanan ya. Berarti 26.000 kurang 6.000, jadi 20.000. Dah, lalu ini, semua kalikan 4 yang bawah ini. 3 kali 4, 12. Lalu ini 9.000 pindah ke kanan. 21.000 kurang 9.000, ini jadi 12.000 ya. Berarti ini Z kali 4, 4Z. 12.000 kali 4, 48.000. Kita kurangin deh. Berarti sisanya apa? 9Z kurang 4Z, 5Z sama dengan 60.000 kurang 48.000, 12.000. Jadi Z nya sama dengan 2.400. Udah, kita kan butuh Y sama si Z aja. Jadi harga 2 pulpen dan 3 pensil adalah ganti Y nya dengan 3.000, ganti Z nya dengan 2.400. Berarti 6.000 tambah 7.200, berarti 13.200. Ini dia. Ada yang mau ditanya untuk soal nomor 2? Ini masuk sistem persamaan linear ini, 3 variabel. Ada yang mau ditanya? Ya, kita bisa lanjut. Oke. Sebuah perusahaan pengembang ingin membangun 2 tipe rumah. Nah, jadi sini kata kuncinya ya, membangun 2 tipe rumah. Berarti kamu langsung bedakan. Oh, berarti ada tipe rumah pertama dan tipe rumah kedua.
Berarti yang satu, tipe rumah pertama bisa kamu misalkan X, tipe rumah kedua kamu bisa misalkan Y. Gitu ya. Yaitu sederhana, yang berarti tipe pertama yang sederhana, yang memiliki harga jual kredit dengan uang muka 10 juta. Tipe yang kedua rumah sangat sederhana. Kamu misalin Y. Yang ini sederhana misalin X, yang sangat sederhana misalin Y. Uang mukanya sebesar 5 juta. Pengembang akan membangun ini ya, paling sedikit 100 rumah. Paling sedikit 100 rumah. Berarti gini, kan si X ini rumah sederhana, RS ya saya singkat. Si Y ini rumah sangat sederhana. Berarti ini rumah-rumah ya. X sama Y itu sama-sama rumah, cuman beda jenisnya. Pengembang akan bangun paling sedikit 100 rumah. Paling sedikit. Kalau paling sedikit lebih boleh nggak? Paling sedikit lebih boleh nggak? Iya. Paling sedikit berarti lebih besar atau sama dengan 100 kan boleh ya. Berarti X tambah Y itu lebih besar atau sama dengan 100. Nah, gitu dia buatnya. Ngerti ya? Jadi, selanjutnya pengembang kan bangun paling sedikit 100 rumah. Dan uang muka yang diharapkan masuk paling sedikit 400 juta. Sedangkan biaya untuk membangun rumah sederhana 60 juta, rumah sangat sederhana 40 juta. Berapa sih biaya minimal? Ya, itu pertanyaan. Biaya minimal untuk membangun rumah. Yaitu kita gambar daerah penyelesaiannya. Oke. Nah, nih ya, kita misalkan kan rumah sederhana itu X, rumah sangat sederhana itu Y. Nah, tadi kita udah buat kan X tambah Y itu lebih besar sama dengan 100. Apalagi yang diketahui dari soal? Uang mukanya 10 juta untuk rumah sederhana. Rumah sederhana apa? X kan? Berarti 10 juta X tambah rumah sangat sederhana, uang mukanya 5 juta. Tambah 5 juta Y. Lalu uang muka yang diharapkan masuk paling sedikit. Paling sedikit. Berarti lebih besar atau sama dengan boleh 4 juta. Berarti 10 juta X tambah 5 juta Y lebih besar sama dengan 400 juta. Oke, kita udah buat modelnya. Nah, ini dia 10 juta X tambah 5 juta Y lebih besar sama dengan 400 juta ini ya. Oke, sekarang pertanyaannya, biaya minimal pembangunan rumah. Nah, dari mana nih? Biaya untuk membangun rumah sederhana 60 juta. Berarti 60 juta X. Rumah sangat sederhana 40 juta. Berarti 40 juta Y. Nah, ini dia 60 juta X tambah 40 juta Y. Nah, ini kita cari yang paling kecil karena yang diminta apa? Biaya minimal. Oke? Dah, kita udah buat modelnya nih. 1, 2. Kita udah tahu fungsi yang mau dicari apa. Sudah, berarti kita tentukan titiknya. Kita tentukan titiknya dari mana? Ya pertama nih, garis yang pertama. Persamaan garis yang pertama. X tambah Y sama dengan 100. Ini sama dengan 100. Kita buat. Kalau X-nya 0, Y-nya 100. Y-nya 0, tutup Y-nya. Sisanya apa? X-nya 100. Berarti kita punya titik apa ini di sini? Oh, maaf. Titik apa pertama? Ayo, titik apa di sini? Nol koma 100. Nah, ini titiknya. Lalu ini titik apa ini? 100,0. Kita masukkan lagi ke koordinat, bidang koordinat. Ini dia 100, ke kanan 100 kan 0 Y nya.
kita tarik garis antara ini sama ini. Nah, ini tarik lurus. Sudah. Nah, tapi yang diminta apa? Harus lebih besar. Berarti yang buang atas atau bawah? Jadi kita buang atas bawah. Bawah. Yang bawah kita buang. Lalu satu lagi. Nih ya, ini kita sederhanakan dulu jadinya ini. Lalu kita cari X-nya. Kalau X-nya 0, Y-nya 80. Maka ini 0,80 kan gitu ya. 0,80 ini titiknya. Lalu ini kalau Y-nya yang 0, X-nya kan 2X sama dengan 80. Jadi X-nya 40. Berarti 40,0 gitu ya. Berarti 40,0 ini. Nah, antara titik ini sama ini kita tarik garis lurus, tarik lurus. Sudah. Nah, yang mana yang kita arsir? Ya lihat lagi. Dia mintanya apa? Oh, lebih besar. Berarti kita buang yang mana? Kita buang yang mana? Bawah. Kita arsir yang bawah, kita buang yang bawah. Buang yang bawah. Berarti yang atas inilah daerah penyelesaiannya, DP. Berarti kita punya berapa titik penyelesaian? Ada ini, ada 0,100 ini, lalu ini, yang ini nih 100,0. Berarti kita ganti untuk 0,120. Ganti, ini kan ini yang mau kita cari, 60.000 X 60 juta X tambah 40 juta Y. Kita ganti X-nya. Pertama 0,120. Ganti X-nya 0. Ganti Y-nya 120. Hitung deh. Oh, dapat segini. $4.800.000.000. Wih, gede juga ya. 4.800.000.000. Oke. Terus untuk 0,100 ganti X-nya 0, Y-nya 100. 4 miliar. Kalau nih 100,0 ganti X-nya 100, Y-nya 0, 6 miliar. Dan ternyata pembangunan yang paling kecil itu kalau bangun X-nya 0, berarti yang rumah sederhananya 0. Rumah sangat sederhananya 100. Biaya minimalnya 4 miliar. Jadi ini jawabannya. Jadi biaya yang seminimal mungkin, nilai yang paling kecil adalah 4 miliar. Dengan 0 rumah sederhana dan 100 rumah sangat sederhana. Gitu dia. Ngerti ya? Jadi pertama nih, kamu misalkan yang mana X mana Y, buat modelnya, buat fungsi yang mau dicari, cari titik-titik potongnya, masukin ke bidang koordinat, sudah, tarik garisnya, tentukan daerah penyelesaian, cari deh titik-titik di daerah penyelesaiannya, masukin ke X ke Y, dapet. Terserah soal mau minta yang paling besar atau yang paling kecil, pendapatan minimum atau maksimum, tergantung soal. Oke? Nah, ada yang mau ditanya untuk soal nomor 3 ini? Soal nomor 3 atau soal nomor 4 nih? Nomor 4 ya? Oke, ada yang mau ditanya untuk soal ini?
nilai potongnya nggak mungkin negatif sih. Bisa sih kalau nilai potongnya negatif. Jangan dibikin 0 dong. Ya dimasukkan aja sesuai dengan yang didapat. Nanti kan bakal kelihatan. Kan dibandingkan sama nilai titik-titik yang lain. Tapi nggak mungkin negatif, karena soal aplikasi biasanya itu apa ketentuannya? Ini, karena kita punya ketentuan ini. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, atau sama dengan 0. Nah, kita megang yang ini. Jadi nggak mungkin X dan Y-nya negatif. Karena ada ketentuan ini. Karena nggak ada nanti nilai misalnya rumahnya negatif 1, kan nggak mungkin nggak ada. Karena kita udah masukkan nilai ini, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Jadi yang paling minimal nilainya 0. Makanya ini, nah ini deh, ini kan pas ditarik garis ini kan ada titik potong nih. Seharusnya kan ada min 20,120. Dia nggak memenuhi min 20,120. Nggak memenuhi, karena ini minus. Makanya diambilnya 0,120. Makanya 0,120. Jadi kan pas ditarik garis ini kan ada ternyata titik potongnya di atas, tapi di daerah negatif. Kan eliminasi lagi nih, eliminasi kayak tadi ya, udah tahu ya caranya ya. Kan eliminasi lagi, ternyata min 20,120. Makanya diambilnya 0,120. Karena yang min 20 itu X sama dengan min 20 nggak memenuhi. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Mbak Ratna? Mbak Rini? Ada atau nggak ada? Lanjut nih, bener nih. Oke, yuk kita lanjut. Oke. Mas Firdono udah oke belum tadi? Oke. Oke, soal selanjutnya. Seorang pedagang menjual buah mangga dan pisang. Oke, berarti yang dimisalkan di sini yang mana? Yang dimisalkan X dan Y yang mana? Oke. Berarti ini X, ini kan gitu. Menjual buah mangga dan pisang dengan gerobak. Pedagang tersebut beli mangga harganya 8.000 per kilogram dan pisang 6.000 per kilogram. Modalnya 1.200.000 dan gerobaknya hanya dapat menampung mangga dan pisang sebanyak 180 kg. Oke. Nih,
Pedagang tersebut beli mangga 8.000, beli pisang 6.000, dan modalnya si pedagang itu 1.200.000. Berarti ini bisa nih dibuat modelnya. Ayo gimana? Ada yang tahu? Pedagang beli mangga harganya segini, pisang segini, dan modal yang dia punya itu segini, 1.200.000. Berarti gimana modelnya? Ayo dicoba. Dari Mbak Ratna hampir betul, tandanya yang salah. Untuk Mas Pri kurang tepat. Coba Ratna dibetulin deh sama dengannya. Harusnya tanda apa? Nah ini ya Mas Pri kurang tepat, karena X tambah Y itu masih jumlahnya si mangga sama si pisang. Padahal kan kita ngomonginnya apa? Ngomonginnya modal kan? Nah untuk modal si mangga punyanya berapa? 8.000. Modalnya si pisang berapa? 6.000 kan gitu. Modal yang tersedia itu cuman 1.200.000, cuman segitu, cuma 1.200.000. Berarti kan nggak boleh lebih ya, berarti harus iya lebih kecil sama dengan, oke, berarti 8.000x. Berarti kita udah bisa nyusun nih yang modal yang pertama 8.000x tambah 6.000 Y harus lebih kecil sama dengan 1.200.000. Sip. Ada lagi nggak yang bisa kita buat? Pasti ada. Ayo, apa lagi? Gerobaknya hanya dapat menampung mangga dan pisang sebanyak 180 kg. Nah, itu gimana buatnya? Itu gimana kita buat modelnya? Ayo, Mbak Rini coba. Ayo. Itu gimana nih? Berarti ini ngomongin tentang jumlahnya si mangga, jumlahnya si pisang gitu ya. Hayu, saya masih menunggu. Kayaknya koneksi kalian lagi agak lambat nih ya. Atau koneksi saya?
X tambah Y kurang dari sama dengan, ya betul, X tambah Y kurang dari sama dengan 180 gitu ya. Oke, sudah dapat. Sekarang jika harga jual mangga 9.200 per kilo dan pisang 7.000 per kilo, maka tentukanlah laba maksimum yang diperoleh pedagang tersebut. Berarti kita ngomongin laba sekarang. Berarti fungsi yang mau kita cari itu tentang laba. Nah, laba. Nah, inilah yang mau kita cari. Berarti kita harus tahu labanya 1 kg mangga berapa, labanya 1 kg pisang berapa, gitu. Ya, bisa fx ya, bisa z ya, sama aja ya. 9.200x tambah 7.000y. Itu belum laba, Mas. Itu masih harga jual. Kita kan yang tanya tentukanlah laba. Berarti kita harus kurangin harga jual mangga per kilo kurang harga beli mangga per kilo gitu ya. Lihat, harga jual mangga 9.200. Membeli mangga 8.000. Nah, berarti kita kurang nih. Ayo, jadi berapa? Karena kita ngomongnya laba. Ayo, Mbak Ratna. Mbak Rini, yuk dicoba. Berarti 9.200 untuk mangga. Oh iya, oke Mbak Ratna. 9.200 kurang 8.000 ya untuk mangga, berarti 1.200 X. Ini dia laba untuk si mangga. Tambah, lihat si pisang 7.000 kurang 6.000, 1.000 Y. Oke, kita udah susun nih. Kita udah tahu ini fungsinya. Yang mau kita cari titiknya, kita udah tahu fungsi yang mau kita cari. Udah deh, kita tinggal gambar grafiknya. Kita cari titik potongnya. Sip. Kita udah bentuk ini ya, udah bentuk ini, udah bentuk ini. Nah, ini 8.000 X tambah 6.000 Y kita sederhanakan jadi 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 600 ya. Ini saya harap teman-teman bisa lah menyederhanakannya ya. Dibagi sama bilangan yang paling besar, yang sama-sama semua bisa dibagi. Udah. Untuk ini X tambah Y sama dengan 180, kita cari titik potongnya. Ketika X-nya 0, Y-nya 180, dapat titiknya 0,180. Kita cari 0, Y ke atas, berarti ini 0,180. Untuk kalau Y-nya 0, Y-nya 0 tutup begitu ya. X 180 berarti 180,0. Berarti ini di sini. Tarik deh garisnya. Sep. Udah. Apa yang diminta? Oh, kurang dari. Berarti atas buang, atas buang. Ini buang nih. Nah, sekarang ini 4X tambah 3Y sama dengan 600. Ketika X-nya 0, Y-nya 200, 0,200. Ini atas nih. Ketika Y-nya 0, X-nya 150. Berarti 150,0. Terus 50,0 berarti ini ke kanan. Tarik deh garisnya. Nih, tarik, udah. Ternyata ini minta apa? Oh, sama, kurang dari. Berarti yang atas juga buang. Berarti daerah penyelesaiannya yang bagian bawah nih. Nah, ini himpunan, HP itu himpunan ya. Dah, berarti bagian ini nih daerah penyelesaiannya. Karena X-nya lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0. Jadi nggak mungkin di sebelah sini, nggak mungkin sebelah sini, nggak mungkin sebelah sini. Karena sini negatif nih. Berarti cuma di bagian sini.
Nah, kita punya titik-titik penyelesaian. Apa titik-titik yang ada di sini? Yang ini enggak, karena ini kan udah diarsir, enggak ikut. Cuman ini, sama ini doang. Ada 3 tuh. Ayo kita tes. Pertama, ini dulu deh, 0,180. Nih, kita masukkan kan? Kita ganti. Ini kan 1200x, x-nya 0 nih. Berarti sisanya apa? 1000 kali 180. 180.000. Lalu, ini titik yang tengah, ini kan perpotongan antara kedua garis. Berarti eliminasi aja persamaan garisnya. Dapat titiknya 60,120. Saya harap bisa ya, teman-teman ya, eliminasinya. Ganti x-nya 60, y-nya 120, dapat 192.000. Udah, sekarang ini yang titik yang ini. Ini udah, sekarang ini 150,0. Ini kan y-nya 0. Sisanya 1200 kali 150. Oh, ternyata 180.000. Nanti yang diminta apa? Laba maksimum, artinya laba yang paling besar. Berapa? 192.000. Jadi laba maksimum yang diperoleh pedagang buah tersebut adalah 192.000. Gitu deh. Ada mau tanya? Ngomong-ngomong, Mas Bro habis sakit apa sih? Oh, operasi apaan? Usus buntu ya, Mas? Jadi apa dong? Jadi ini masih dalam masa pemulihan dong ya? Jaga kesehatan teman-teman semua. Intussusception, aduh saya kurang ngerti juga itu bahasa medis. Jadi Mas Bruno langsung kerja nih, langsung bisa kerja. Oh, 1,5 bulan. Udah dimanfaatin loh, Mas, ininya waktunya untuk istirahat ya. Kesehatan memang paling mahal, paling berharga memang. Oke ya. Oke. Ini di akhir pelajaran kita malam ini. Teman-teman ada yang mau ditanya? Adakah? Oh gitu. Oke deh Mbak Ratna, silahkan. Mbak Rini, Mas Priyono ada yang mau ditanya nih? Oke, kalau gitu sekian ya pelajaran kita hari ini.